materi pertamanya itu ada bagaimana awal mula adanya ekonomi digital. Nah, sebelum adanya komputer, masyarakat itu lebih menggunakan uang fisik yang dimana dilakukan secara manual dan berbasis kepercayaan. Nah, pada tahun 1980 itu mulai muncullah era generasi awal komputer atau edisi klasik yang hanya mengelola data sederhana, yang dimana dilanjutkan pada tahun 1990 akhirnya World Wide Web atau WWW, dan hal ini menjadi titik awal perdagangan elektronik atau e-commerce dengan munculnya perusahaan perintis global seperti Amazon. Dan pada tahun 2000 adalah era internet semakin inklusif seiring perkembangan telepon pintar atau smartphone dan teknologi nirkabel. Terus pengertian ekonomi digital yaitu aktivitas ekonomi dengan bantuan teknologi seluler dan internet atau aktivitas ekonomi yang berasal dari negara koneksi dari online di antara orang-orang berbagai bisnis, berbagai perangkat, mesin, data, dan proses aktivitas ekonomi seperti inilah yang dinamakan sebagai ekonomi digital. Terus manfaat ekonomi digital yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua memperluas akses pasar, yang ketiga menghemat biaya, yang keempat meningkatkan inovasi, dan yang kelima mempermudah akses informasi. Terus dampak dari ekonomi digital yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan seseorang dalam industri melalui teknologi yang meningkatkan jenis produksi dan usaha yang dikelolanya. Terus yang kedua itu dengan adanya media sosial yang berlandaskan pada teknologi dapat dengan mudah memperoleh suatu informasi. Terus dampak negatifnya itu yang pertama ada jaringan komunikasi dalam transaksi ekonomi yang disalahgunakan, yang bisa dapat dengan mudahnya menimbulkan penipuan. Terus yang kedua itu penyalahgunaan media komunikasi yang dapat berdampak pada norma seperti pencemaran nama baik dan sistem pemblokiran atau hacker pada sistem transaksi ekonomi. Terus tantangan ekonomi digitalnya itu yang pertama ada keamanan data dan privasi, yang kedua transformasi digital di perusahaan tradisional, yang ketiga kesenjangan digital. Nah, pengertian e-commerce, electronic commerce atau e-commerce ini dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik. Aktivitasnya bisa mengacu pada transaksi penjualan barang atau jasa melalui internet, termasuk pembelian produk fisik, layanan digital, pembayaran tagihan dan lainnya. Terus resiko e-commerce itu di sini yang pertama ada penyalahgunaan dan kegagalan sistem, yang kedua pencurian informasi rahasia, yang ketiga itu kehilangan finansial akibat kecurangan dengan mengganti data finansial yang ada. Terus yang keempat kebobolan sistem, yang kelima kehilangan kepercayaan akibat akses yang gagal. Manfaat e-commerce. Terus di sini ada manfaat e-commerce. Yang pertama itu kegiatan berbelanja yang dapat dilakukan melalui transaksi sepanjang hari di setiap lokasi. Yang kedua, pelanggan bisa memiliki berbagai pilihan produk dan jasa. Yang ketiga itu informasi yang diterima pelanggan lebih relevan dan detail. Terus yang terakhir, interaksi antar pelanggan dapat terjalin dan kedua belah pihak dapat bertukar pikiran serta pengalaman. Di sini ada pengertian e-wallet. E-wallet itu merupakan dompet digital yang bisa memungkinkan untuk menyimpan dan mengelola informasi pembayaran di satu lokasi yang nyaman. E-wallet juga menawarkan berbagai manfaat kayak transaksi yang lebih cepat dan aman, terus peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan yang lebih baik. Terus ada jenis-jenis e-wallet. Yang pertama ada dompet seluler, yang kedua dompet online, dan yang ketiga itu kartu prabayar. Keuntungannya itu keuntungan menggunakan e-wallet itu yang pertama transaksi bisa lebih cepat dan mudah, yang kedua nggak perlu membawa uang tunai, ketiga keamanan lebih baik, dan yang keempat bisa memudahkan belanja online. Nah, di sini ada pengertian startup. Apa sih itu startup? Startup itu perusahaan yang baru didirikan dengan fokus utama pada inovasi, baik dalam produk, layanan maupun model bisnis.
Startup ini seringkali muncul dari ide-ide yang berani dan kreatif, yang tujuannya itu bisa memecahkan masalah dengan lebih efisien dan menjadi solusi di pasar. Contoh startup yang sukses itu kayak Gojek, Airbnb, dan Zoom. Nah, regulasi dan keamanannya itu sangat penting dalam melindungi data pribadi di era ekonomi digital, bukan hanya kayak soal kepatuhan hukum atau melainkan instrumen strategis. Nah, di Indonesia ini payung hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Nah, peran krusial dari regulasi itu ada membangun kepercayaan digital, kedaulatan data, akuntabilitas dan mitigasi risiko, serta perlindungan hak asasi manusia. Nah, pengaruh ekonomi digital terhadap UMKM itu kayak memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi UMKM, terutama dalam hal akses, terus efisiensi operasional dan peningkatan layanan. Nah, teknologi digital seperti e-commerce dan aplikasi pembayaran digital itu bisa memungkinkan UMKM bisa menjangkau luas konsumen dan bisa memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu ekonomi digital bisa berkembang pesat melalui integrasi teknologi internet kayak e-commerce, e-wallet, dan startup yang bisa memberikan dampak positif besar terhadap efisiensi operasional serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM. Walaupun menawarkan berbagai manfaat ekonomi, perkembangan ini juga membawa tantangan berupa risiko keamanan data, penipuan cyber. Oleh karena itu, penerapan regulasi yang tegas kayak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang sangat krusial untuk memitigasi risiko dan membangun kepercayaan digital dalam masyarakat.